Selamat sore, hadirin sekalian. Saya mengundang Anda untuk mendengarkan sebuah kisah berjudul ulang tahun pernikahan ke-7. Suami saya memberi saya surat cerai bersama sebuah pena. Tanpa diduga, saya tersenyum. Besok, saya akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar untuk seluruh keluarganya. Cahaya dari lampu gantung kristal di restoran paling mewah di Jakarta jatuh, menciptakan lingkaran cahaya berkilau di atas gaun sutra berwarna mutiara yang saya kenakan. Alunan piano yang merdu mengalir dari panggung, berpadu dengan denting halus gelas anggur, menciptakan simfoni kemewahan dan romansa. Saya duduk di hadapan Andi, pria yang telah saya panggil suami selama 7 tahun. Terakhir, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Sebuah tonggak sejarah yang dulu, saya pikir akan kami ukir dengan emas. Dia telah memesan ruang privat VIP ini sebulan sebelumnya. Saya memilih sendiri setiap hidangan, setiap botol anggur, impor terbaik, semua yang paling dia sukai. Saya ingin malam itu menjadi istimewa. Malam untuk menyalakan kembali cinta yang saya rasa telah sedikit mendingin karena kesibukan hidup. 7 tahun, seperempat dari masa muda saya dedikasikan untuknya dan keluarganya. Saya merelakan karier saya yang menjanjikan untuk menjadi istri yang berbakti, seorang ibu rumah tangga dalam arti yang sebenarnya, agar dia bisa mengabdikan diri sepenuhnya untuk membangun kerajaannya sendiri. PT Sinar Konstruksi. Dari sebuah startup kecil, perusahaan itu telah berkembang menjadi nama besar di pasar real estate Indonesia. Dan dia, dari seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, telah menjadi direktur utama yang berkuasa, model kesuksesan yang dikagumi banyak orang. Saya bangga padanya dan bahagia dengan pengorbanan. Diam-diam saya selalu percaya bahwa di balik kesuksesannya ada kontribusi yang cukup besar dari saya. Sayang, kamu terlihat cantik sekali malam ini, kata Andi. Suaranya hangat dan dalam. Tatapannya, sebuah tatapan yang sudah lama tidak saya lihat. Hati saya bergetar. Mungkin saya khawatir sia-sia. Mungkin cintanya pada saya masih hidup, hanya tersembunyi di bawah tekanan pekerjaan. Saya tersenyum, mengangkat gelas saya dan mendentingkannya dengan gelasnya. Terima kasih. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-7. Kami menikmati makan malam dengan musik yang merdu. Dia bercerita tentang rencana besar perusahaan, tentang kontrak-kontrak pemerintah yang akan segera mereka tanda tangani. Saya mendengarkan, mengangguk dan sesekali menyajikan potongan daging terbaik untuknya. Semuanya tampak sempurna, seperti di hari-hari awal cinta kami. Setelah makan malam, Andi memberi isyarat kepada pelayan sambil tersenyum misterius. Aku punya hadiah spesial untukmu di hari ulang tahun kita. Harapan menyala di hati saya. Sudah lama sekali dia tidak memberi saya hadiah. Dia mengeluarkan dari tas kerjanya yang mahal sebuah kotak kado yang dibungkus dengan kertas perak elegan. Saya membukanya dengan semangat, tetapi di dalamnya bukan perhiasan atau barang bermerek, melainkan sebuah pena emas yang mewah. Saya sedikit terkejut, tetapi tetap tersenyum. Terima kasih, sayang. Ini pena yang sangat bagus. Itu bukan hanya untuk dilihat, kata Andi. Senyum di bibirnya terasa aneh. Itu untuk tanda tangan. Setelah berkata begitu, dia kembali merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan tumpukan kertas HVS. Meletakkannya di atas meja tepat di depan saya. Ini hadiah utamamu. Coba lihat. Saya mengambil kertas-kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Baris pertama yang menarik perhatian saya tertulis dalam huruf besar dan jelas. Permohonan cerai. Hati saya terasa seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Semua suara di sekitar saya menjadi sunyi. Musik, tawa, percakapan, semuanya menghilang. Hanya tinggal dengungan di telinga saya dan detak jantung saya yang panik. Saya membalik halaman demi halaman, dingin seperti es. Huruf-huruf menari di depan mata saya. Perjanjian pembagian harta gonogini. Dia telah mengalihkan semua aset bersama kami, saham perusahaan, rumah di Pondok Indah, mobil-mobil mewah ke atas namanya, dan saya bahkan tidak tahu kapan itu terjadi. Bagi saya hanya tersisa uang bulanan yang menyedihkan, hampir tidak cukup untuk menyewa kamar kos di pinggiran Jakarta. Dan di halaman terakhir, tanda tangannya, tegas dan dingin, dibubuhkan dengan tinta lain, dia telah mempersiapkan semuanya sebelumnya. Saya mengangkat kepala dan menatap pria di depan saya. Senyum di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan arogan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Terkejut Ratna, tanyanya dengan nada mengejek, seolah-olah dia sedang
melakukan kebaikan terbesar untuk saya. Jadi ini hadiah ulang tahunnya. Sebuah sandiwara yang dijalankan dengan sempurna, tusukan manis dari belakang. 7 tahun masa muda, 7 tahun pengorbanan, ditukar dengan pengkhianatan yang terang-terangan ini. Rasa sakit yang tajam menusuk hati saya, tetapi anehnya saya tidak menangis. Tidak satupun air mata jatuh. Mungkin ketika rasa sakit melampaui batas tertentu, itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Ah, hampir lupa? Lanjut Andi. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi belum cukup kejam. Aku punya wanita lain. Namanya Bella. Dia putri dari presiden, direktur grup Maju Jaya, mitra terbesar kita. Dia sedang mengandung anakku dan aku harus memberinya status. Mengerti? Jadi itu masalahnya. Bukan hanya mengkhianati saya, dia membutuhkan alasan untuk membenarkan tindakan kejinya. Saya menatap pria yang pernah saya cintai dengan seluruh jiwa saya. Sekarang di mata saya, dia hanyalah orang asing, seorang pria yang menyedihkan sekaligus hina. Rasa sakit di dada saya berangsur-angsur, digantikan oleh kemarahan yang dingin. Saya tertawa. Tawa ringan, namun tajam seperti pisau, bergema di ruang VIP yang sunyi itu. Senyum saya membuat Andi terhenti. Ekspresi puas dirinya digantikan oleh sedikit kebingungan. Terkejut, ulang saya, suara saya berubah tegas. Tidak ada lagi bayangan kelemahan di dalamnya. Ya, ini benar-benar sangat mengejutkan. Aku terima hadiahmu. Saya mengambil pena emas yang baru saja dia berikan. Membuka tutupnya. Dengan tegas membubuhkan tanda tangan saya pada permohonan cerai itu, tepat di bawah tanda tangannya. Selesai. Saya menggeser kertas-kertas itu ke arahnya. Lalu menatap matanya. Dengan tatapan yang belum pernah dia lihat. Tatapan penuh misteri dan tantangan. Kamu harus ingat, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Kamu telah memberiku hadiah yang begitu tak terduga. Aku tidak bisa tidak membalasnya. Aku sedikit lelah malam ini dan tidak bisa menemanimu lebih lama, tapi jangan khawatir. Aku berjanji. Besok aku akan memberikan kejutan yang jauh lebih besar untuk seluruh keluargamu. Semoga kamu dan ibu dari anakmu berbahagia. Setelah berkata begitu, saya berbalik dengan dingin dan pergi, meninggalkan Andi duduk terpaku di meja mewah itu, dengan permohonan cerai yang ditandatangani oleh kami berdua dan kebingungan total di kepalanya. Dia tidak bisa mengerti, kejutan apa yang bisa disiapkan keesokan harinya oleh seorang wanita yang hanya tahu urusan dapur. Tetapi dia akan segera mengetahuinya. Besok dalam sandiwara ini, sutradaranya adalah saya. Saya keluar dari restoran. Angin malam Jakarta yang hangat menerpa wajah saya, tetapi tidak bisa memadamkan api yang menyala di dada saya. Tidak ada air mata, karena hati saya sudah mati. 7 tahun pengorbanan, 7 tahun di bawah bayang-bayang, seorang pria. Semua yang saya terima sebagai balasan adalah penghinaan yang dibungkus dalam paket makan malam ulang tahun yang mewah. Saya naik taksi, tetapi tidak pergi ke rumah mewah di kawasan Pondok Indah yang pernah saya sebut rumah, melainkan ke tempat lain. Sebuah tempat yang keberadaannya tidak diketahui oleh Andi dan keluarganya. Itu adalah penthouse, mewah di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman, tempat di mana saya benar-benar menjadi diri saya sendiri, tempat dari mana saya mengendalikan kerajaan saya sendiri di balik layar. Tetapi sebelum memulai pertempuran besok, saya perlu kembali ke sana untuk terakhir kalinya guna mengambil apa yang menjadi milik saya dan mengucapkan selamat tinggal terakhir pada ketundukan bodoh saya. Ketika saya mendorong pintu rumah mewah itu, lampu masih menyala. Suasananya tidak tenang, melainkan penuh kegembiraan yang terselubung. Ibu Darmi, ibu mertua saya, dan Siska, putrinya, duduk nyaman di sofa. Wajah mereka berseri-seri seolah baru saja memenangkan lotre. Melihat saya masuk, Ibu Darmi bahkan tidak repot-repot berdiri, hanya mengangkat dagunya dan berkata dengan arogan, "Jadi kamu sudah kembali. Kupikir kamu tidak akan punya muka untuk muncul di sini. Ayo, bereskan barang-barangmu supaya rumah ini lebih lega dan ingat, hanya barang pribadimu. Semua barang lain di rumah ini dibeli dengan uang Andiku. Kamu tidak berhak menyentuh apapun." Saya diam, tidak menjawab. Saya sudah terlalu terbiasa dengan kata-kata pedas itu. Selama 7 tahun saya mendengarnya setiap hari. Tetapi hari ini kata-kata itu tidak menyakiti saya, hanya memancing senyum ironis. Uang Andi. Dia tidak tahu bahwa bahkan pakaian bermerek yang dia kenakan dibayar dengan uang dari
perusahaan saya. Kakak ipar Ratna, Siska memutar bibirnya membentuk senyum mengejek. Jangan sedih. Seorang wanita harus tahu tempatnya. Lihat dirimu, seharian di dapur. Kamu selalu bau bumbu. Bagaimana kamu bisa mempertahankan kakakku? Kamu harus belajar dari Bella. Dia cantik, pintar, dan juga putri seorang konglomerat. Sebentar lagi dia akan menjadi menantu di rumah ini, dan ibuku serta aku akan hidup seperti ratu. Katanya ayahnya berjanji akan menginvestasikan beberapa puluh miliar lagi di perusahaan Andi. Maka keluarga kita akan semakin kaya, raya. Ibu Darmi, mendengar kata-kata putrinya, mengangguk dengan puas. Wajahnya menunjukkan keangkuhan seolah-olah dia sudah menggenggam seluruh dunia di tangannya. Tepat. Menantu itu harus begitu, bibit bobotnya jelas. Membantu, suaminya membesarkan keluarga, bukan menjadi benalu yang hanya tahu minta uang. Pada suami, benalu. Saya tersenyum dalam hati. Jika saya benalu, lalu apa mereka? Lebih tepatnya lintah darat. Selama 7 tahun, setiap bulan, saya harus mentransfer sejumlah besar uang dari keuntungan perusahaan saya ke rekening pribadi Andi, agar dia bisa memberikannya kepada ibu dan adiknya sebagai uang saku. Perjalanan mereka ke Eropa, tas-tas Hermes mereka, perawatan spa mahal mereka, semuanya dibayar dengan uang saku itu. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya naik ke kamar tidur saya dalam diam. Ini terakhir kalinya saya menahan penghinaan ini. Saya membuka lemari, hanya mengambil beberapa set pakaian sederhana dan laptop pribadi saya. Tidak membutuhkan apapun dari rumah itu, karena semua kemewahan itu saya yang ciptakan dan saya bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika saya turun dengan koper kecil, Andi kembali. Dia menatap saya tanpa bayangan penyesalan. Hanya dengan dingin dan otoritas di matanya. Sudah beres-beres? Bagus. Mulai besok aku tidak ingin melihatmu lagi. Satu hal lagi. Besok adalah rapat umum pemegang saham perusahaan. Kamu punya sedikit saham nominal yang ditinggalkan ayahku. Datanglah tepat waktu dan tanda tangani surat-surat untuk mengalihkannya kepadaku. Anggap saja sebagai itikat baik terakhirku padamu. Jadi dia masih membutuhkan saya. Dia membutuhkan tetes terakhir kegunaan saya. Saya menatapnya, lalu pada dua wanita yang duduk penuh kemenangan di sofa. Saya mengangguk hampir tak terlihat. Senyum penuh teka-teki tergambar di bibir saya. Jangan khawatir, besok aku pasti datang, dan aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Saya menyeret koper ke arah pintu, meninggalkan keluarga yang tenggelam dalam ilusi kekayaan dan kekuasaan yang akan segera tiba. Mereka tidak tahu bahwa fajar besok akan menjadi senja bagi mereka dan sayalah yang akan menurunkan tirai kegelapan itu. Taksi melaju menembus malam Jakarta, meninggalkan rumah mewah tempat 7 tahun. Masa muda saya berlalu, 7 tahun cinta dan 7 tahun penipuan. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya tahu bahwa sejak saat saya keluar dari pintu itu, saya telah benar-benar memutuskan hubungan dengan masa lalu saya. Mobil berhenti di depan gedung pencakar langit di pusat kota. Saya masuk dengan koper saya ke lift pribadi. Menempelkan kartu akses saya pada tombol lantai paling atas. Pintu penthouse terbuka dan di depan saya muncul ruang yang sama, sekali berbeda. Luas, modern, dengan jendela panorama besar yang menghadap ke kota di malam hari. Ini adalah dunia nyata saya. Dunia yang telah saya sembunyikan dengan sangat hati-hati selama 7 tahun terakhir. Saya meletakkan koper, melepas gaun sutra yang tidak nyaman dan mengenakan pakaian rumah yang nyaman. Saya menuangkan segelas anggur dan berdiri di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah. Mereka tampak seperti bintang, tetapi tidak bisa menerangi sudut-sudut gelap jiwa manusia. Kenangan 7 tahun terakhir kembali dengan jelas, seperti dalam gerakan lambat. Saya teringat hari pertemuan pertama kami dengan Andi. Saya adalah lulusan baru, yang penuh ambisi dan dia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Kami jatuh cinta dengan cinta yang murni dan tanpa pamrih. Sayalah yang melihat potensinya, yang menginvestasikan semua tabungan dan warisan orang tua saya untuk mendirikan PT Sinar Konstruksi, memberinya nama itu. Saya tetap berada di bayang-bayang agar dia menjadi direktur, agar dia bisa mewujudkan ambisinya. Saya adalah penasihat bayangannya dalam semua strategi. Saya menghabiskan malam tanpa tidur untuk menyempurnakan rencana bisnis. Saya menggunakan koneksi saya untuk mencari mitra, untuk membimbing perusahaan melalui masa-masa tersulit.
Perusahaan berkembang dan Andi berubah. Dia bukan lagi pemuda, sederhana dan tulus itu. Dia menyukai pesta-pesta mewah, sanjungan. Dia mulai meremehkan saya, istri yang menurutnya hanya tahu urusan dapur. Dia memutuskan bahwa semua kesuksesan itu adalah jasanya, dan saya hanyalah wanita beruntung yang berada di sana pada saat yang tepat. Perubahan itu terjadi mungkin 3 tahun yang lalu ketika perusahaan secara resmi go public. IP. Itu adalah terobosan besar yang membawa nama Andi dan PT Sinar Konstruksi ke tingkat yang baru. Sejak saat itu dimulailah perjalanan bisnisnya yang panjang. Pertemuan-pertemuan larut malamnya. Saya dengan naif memperkayai kebohongan-kebohongan itu sampai suatu malam, 6 bulan yang lalu, saya tidak sengaja membaca pesan di ponselnya yang lupa dia hapus. Sayang, terima kasih untuk malam yang indah. Aku tidak sabar menunggu hari di mana aku bisa bersamamu secara resmi. Bella. Hati saya hancur berkeping-keping. Tirai beludru dari pernikahan bahagia yang palsu telah dirobek. Bella, saya mengenalnya. Putri dari Presiden Direktur Grup Maju Jaya. Mitra penting yang saya sendiri bawa ke perusahaan. Sejak kapan mereka bertemu diam-diam? Malam itu saya menangis sepuas-puasnya, tetapi setelah rasa sakit yang tak tertahankan datanglah kejernihan yang dingin. Saya mengerti bahwa saya tidak bisa menyerah. Saya telah berkorban terlalu banyak. Saya tidak bisa membiarkan para pengkhianat itu mengambil semua yang telah saya ciptakan. Saya mulai bersiap diam-diam untuk hari ini. Saya menghubungi pengacara terbaik. Saya mengumpulkan secara rahasia semua bukti perselingkuhan Andi, pengeluaran dana perusahaannya untuk membiayai selingkuhannya dan keluarganya. Saya bertemu dengan ayah Andi, Pak Hendra, seorang pria baik tetapi sudah pensiun dan kesehatannya rapuh. Dia selalu menyayangi dan mempercayai saya. Saya menunjukkan buktinya dan karena sangat kecewa dengan putranya, dia setuju untuk membantu saya. Dia menandatangani perjanjian diam-diam untuk mengalihkan seluruh paket sahamnya yang terbesar di perusahaan kepada saya. Dia berkata bahwa perusahaan ini adalah hasil kerja keras seumur hidupnya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan anak yang tidak tahu berterima kasih dan seorang wanita licik. Dia hanya punya satu syarat. Saya harus menunggu saat yang tepat untuk memberi Andi pelajaran yang akan dia ingat seumur hidupnya. Dan saat itu adalah besok, hari rapat umum pemegang saham, RUPS. Hari di mana Andi dan selingkuhannya percaya bahwa mereka akan menguasai segalanya, tetapi mereka salah. Mereka hanyalah boneka dalam sandiwara yang skenarionya saya tulis. Saya menyesap anggur. Rasanya yang sepat menyebar di mulut saya seperti pernikahan saya. Tetapi setelah rasa sepat datanglah rasa manis kebebasan yang akan datang. Saya mengambil ponsel dan menelepon Dimas, asisten kepercayaan. Saya, satu-satunya yang mengetahui status asli saya dan rencana saya. Halo, Dimas. Apakah semuanya siap untuk besok? Ya, Bu Ratna. Semuanya siap. Kami hanya menunggu perintah Ibu. Bagus. Besok kita akan tunjukkan pada mereka siapa pemilik sebenarnya dari permainan ini. Saya menutup telepon sambil memandangi kota yang tertidur. Malam ini akan menjadi malam terakhir misi mereka. Fajar besok akan benar-benar berbeda. Sementara saya diam-diam meletakkan bidak-bidak terakhir di papan katur untuk pertandingan penentuan besok di bagian lain kota, di sebuah bar mewah di atap Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Andi dan selingkuhannya, Bella, tenggelam dalam rasa kemenangan yang memabukkan yang mereka yakini sudah ada di tangan mereka. Mereka tidak kembali ke rumah Pondok Indah, di mana kehadiran saya mungkin akan merusak suasana hati mereka. Selain itu, Andi ingin menghabiskan malam itu dengan wanita yang dia anggap sebagai masa depannya, batu loncatan dalam karirnya. Gelembung sampahnya berkilau di gelas kristal remping, memantulkan cahaya terang. Kota malam. Andi melingkarkan lengannya di pinggang remping Bella dan membisikkan kata-kata manis di telinganya yang mungkin tidak pernah saya dengar selama 7 tahun. Sayang, akhirnya hari itu tiba. Aku resmi bebas. Sekarang aku bisa bersamamu. Secara nyata, memberimu status yang pantas kamu dapatkan. Bella bersandar di bahu Andi. Jari-jarinya yang panjang dengan manikur merah menyala meluncur di dadanya. Suaranya genit tetapi penuh perhitungan. Aku tahu, kamu bisa melakukannya, sayangku. Mantan istrimu itu akhirnya menandatangani surat-suratnya? Dia tidak membuat keributan? Kupikir ibu rumah tangga yang begitu manja akan menangis dan memohon sampai mati agar tidak ditinggalkan. Andi terkekeh.
Senyumnya penuh kepuasan diri dan penghinaan. Senyum seorang tuan yang membicarakan bawahan. Dari mana dia akan mendapatkan keberanian? Seorang wanita yang menghabiskan sepanjang hari terkurung di 4 dinding dan di dapur. Dari mana dia akan mendapatkan semangat untuk membuat skandal? Aku hanya melemparkan sedikit kompensasi padanya dan dia senang sekali seolah-olah dia memenangkan lotre. Aku mengancamnya tidak akan memberinya sepeser pun jika dia membuat keributan dan dia menjadi pucat ketakutan. Dia menandatangani dengan patuh tanpa berani berkata apa-apa. Dia benar-benar wanita yang bodoh dan lemah. Lebih baik begitu, kata Bella sambil membelai wajah Andi. Sekarang tidak ada apapun dan siapapun yang menghalangi jalan kita. Ayahku telah setuju, dia bilang begitu kamu selesai dengan perceraian yang berlarut-larut ini, dia akan segera menginvestasikan uangnya di PT Sinar Konstruksi. Pikirkanlah. Dengan dana segar 85 miliar rupiah itu ditambah posisi dan koneksi grup Maju Jaya, kita akan mengubah PT Sinar Konstruksi menjadi kerajaan bisnis yang nyata. Kamu bukan hanya akan menjadi direktur utama sebuah perusahaan, tetapi seorang konglomerat, kekuatan di dunia bisnis ini. Dan semua itu berkat kamu, sayangku. Malaikatku. Andi mencium Bella dengan penuh gairah. Besok, di RUPS, aku akan mengumumkan perceraian secara resmi di depan seluruh perusahaan dan pada saat yang sama aku akan menuntut agar wanita itu menandatangani surat-surat untuk mengalihkan 10% sisa saham yang ditinggalkan ayahku yang sedang tidak waras kepadanya. Meskipun itu paket kecil. Aku tidak ingin ada apapun, bahkan yang paling kecil sekalipun, yang berhubungan dengannya, tertinggal di perusahaanku. Aku ingin menghapusnya sepenuhnya dari hidupku. Bella sedikit mengernyit, berpura-pura berpikir. Dan dia akan menandatangani? Bagaimanapun juga, baginya itu uang yang cukup banyak. Dan jika dia berubah pikiran dan mulai membuat masalah? Andi tertawa lagi. Senyum seorang pria yang merasa memiliki kendali penuh. Jangan khawatir, aku sudah berbicara dengan pengacara. Secara hukum saham itu dianggap harta gono gini. Dia tidak akan bisa menolak untuk menandatangani. Selain itu, aku akan memberinya sedikit uang tambahan, anggap saja sebagai uang tutup mulut, agar dia pergi lebih cepat. Untuk orang sepertinya, yang terbiasa hidup tenang dan bergantung pada orang lain, uang itu akan cukup untuk menjalani hari tua tanpa rasa khawatir dan tanpa membuat masalah. Mereka mendentingkan gelas mereka. Denting kristal bergema di udara, merayakan rencana yang mereka anggap sempurna hingga detail terkecil. Tanpa celah. Mereka mulai berbicara tentang pernikahan impian mereka yang akan diadakan di sebuah resor mewah di Bali, tentang rumah baru di Menteng yang akan mereka beli setelah menjual rumah lama yang penuh energi negatif. Tentang masa depan cerah penuh kekuasaan dan uang yang menanti mereka. Dalam mabuk cinta palsu, perhitungan materi, dan kekuasaan, mereka melupakan sama sekali kata-kata terakhir saya. Kata-kata yang mereka anggap hanya ledakan kemarahan dari seorang wanita pecundang. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bahwa wanita yang sekarang mereka hina, yang mereka anggap sebagai bidak tak berguna di papan catur, sebenarnya memegang nasib seluruh permainan di tangannya. Mereka dengan antusias melukis masa depan yang indah, tanpa mengetahui bahwa tepat di bawah kaki mereka sudah tergali jurang yang dalam dan tepat pukul 8 pagi keesokan harinya, saya sendiri, tanpa sedikit pun penyesalan, akan mendorong mereka ke sana. Malam itu, Andi tidak pulang ke rumah. Dia tinggal bersama selingkuhannya di Presidential Suite Hotel, menikmati saat-saat terakhir kebahagiaan dan kenikmatan semu. Saya, setelah membereskan semua urusan, tidur nyenyak. Tidur paling tenang dalam setengah tahun terakhir, sejak hari saya menemukan kebenaran pahit itu. Saya bermimpi tentang fajar yang cerah di atas laut dan saya tahu itu bukan hanya mimpi, tetapi sebuah pertanda. Fajar keesokan harinya membawa suasana yang sama sekali berbeda. Langit Jakarta, cerah tanpa awan. Bagi keluarga Andi, itu adalah hari besar, hari yang mereka yakini akan mengubah nasib seluruh keturunan mereka. Sejak pagi-pagi sekali, di rumah Pondok Indah terjadi kehebohan. Ibu Darmi dan Siska sibuk sejak dini. Mereka memilih gaun termewah, perhiasan termahal mereka. Ibu Darmi, dengan kebaya modern berbahan beludru merah tua dan kalung berlian besar, tampak seperti ratu sebelum penobatannya. Siska mengenakan gaun desainer baru, merias wajahnya dengan hati-hati dan tampak seperti selebriti yang akan menginjak karpet merah. Mereka ingin tampil di RUPS dengan penampilan paling bangga untuk menunjukkan kepada semua orang
siapa pemilik sebenarnya dari PT Sinar Konstruksi. Andi kembali ke rumah jam 7 pagi. Dia juga berpakaian sempurna dengan setelan jas Italia yang mahal. Rambut disisir ke belakang, wajah berseri-seri karena gembira. Dia menatap ibu dan adiknya dan mengangguk puas. Bagus sekali. Hari ini kita harus terlihat luar biasa agar semua orang melihat level keluarga kita, dan agar si Ratna itu menyadari apa yang telah dia hilangkan dengan meninggalkanku. Apa yang dia mengerti tentang untung rugi? Cibir Ibu Darmi. Orang kampungan, itu pasti sekarang sedang duduk di suatu sudut menangis. Aku hanya berharap dia tidak membuat skandal di rapat dan mempermalukan keluarga kita. Bu, jangan khawatir, kata Andi dengan percaya diri. Aku sudah memperingatkan pengacara. Jika dia mencoba sesuatu, keamanan akan segera mengeluarkannya. Hari ini adalah hari kita dan tidak ada yang bisa merusaknya. Bersama-sama mereka masuk ke mobil mewah dan menuju gedung PT Sinar Konstruksi. Di kawasan Kuningan, tempat rapat umum pemegang saham tahunan akan diadakan. Mobil meluncur di jalanan Jakarta, penuh dengan tawa riang dan mimpi tentang masa depan yang kaya dan berkuasa. Sementara itu, di tempat lain saya juga sudah siap. Saya bukan lagi wanita, dengan daster dan rambut dicepol. Saya berdiri di depan cermin dan menatap bayangan saya. Setelan blazer putih yang dijahit khusus pas di tubuh saya, menonjolkan sosok saya. Rambut panjang saya ditata bergelombang lembut dan jatuh di bahu saya. Riasan yang sangat indah dan tegas menonjolkan mata saya yang penuh tekad dan bibir merah saya. Penampilan saya memancarkan aura yang sama, sekali berbeda. Kepercayaan diri, kekuasaan, dan sentuhan intrik dingin. Asisten saya, Dimas, sudah menunggu saya di luar. Dia menatap saya dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Bu Ratna, Anda terlihat luar biasa. Hari ini, saya tersenyum tipis. Terima kasih. Apakah semuanya siap? Semuanya siap di tempatnya, Bu. Pengacara Pak Hartono juga sudah tiba. Dia menunggu kita di lobi. Bagus. Ayo berangkat. Saatnya menurunkan tirai. Ketika mobil saya memasuki tempat parkir Menara Sinar, mobil keluarga Andi baru saja berhenti. Mereka keluar dari mobil dengan kepala tegak siap menerima sapaan dan pujian. Tetapi pada saat itu mereka melihat saya. Saya keluar dari Rolls-Royce hitam yang mengilap. Di belakang saya ada Dimas dan seorang pria elegan paruh baya berjas formal, pengacara Pak Hartono. Kemunculan saya membuat mereka bertiga terpaku seolah disambar petir. Andi ternganga. Matanya terbelalak karena takjub. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Wanita elegan dan aristokrat di depannya adalah istri yang sama yang telah dia campakkan malam sebelumnya. Ibu Darmi dan Siska menatap saya, lekat-lekat, memeriksa semuanya, dari pakaian dan mobil saya hingga aura yang saya pancarkan. Di tatapan mereka terbaca keheranan, iri hati, dan sesuatu yang mirip dengan kebingungan. Saya bahkan tidak sudi memandang mereka. Saya bertindak seolah-olah mereka tidak ada dan dengan kepala tegak, bersama dengan pengacara dan asisten saya, menuju lobi utama gedung. Di sana sudah berkumpul pemegang saham lainnya. Semua mata tertuju pada saya. Bisik-bisik mulai terdengar. Mereka terkejut dengan perubahan saya dan terlebih lagi oleh fakta bahwa saya didampingi oleh pengacara Pak Hartono. Seorang tokoh terkemuka di dunia hukum korporasi Jakarta yang tidak sembarang orang mampu menyewanya. Andi dan keluarganya bergegas mengikuti saya. Arogansi mereka sebelumnya telah menguap, digantikan oleh kebingungan dan firasat buruk. Hari naas mereka telah resmi dimulai. Ruang rapat besar PT Sinar Konstruksi, yang dianggap sebagai jantung perusahaan, hari ini penuh dengan pemegang saham, besar dan kecil. Suasananya khidmat, tetapi tidak kalah tegang. Semua tahu bahwa Rups menentukan arah dan masa depan seluruh korporasi. Semua menunggu pidato penting dari Direktur Utama Andi, pidato yang harus menjabarkan strategi untuk tahun depan yang penuh pertumbuhan. Eksplosif, terutama di tengah rumor tentang suntikan investasi besar yang akan segera terjadi. Andi duduk di kursi pimpinan. Kursi kulit mahal itu tampaknya tidak memberinya kenyamanan. Dia mencoba mendapatkan kembali kepercayaan diri dan keluasannya. Yang biasa, memperbaiki dasinya, tersenyum pada para pemegang saham, tetap tatapannya menyimpang dari waktu ke waktu ke arah saya. Saya duduk diam di barisan depan, yang disediakan untuk para pendiri, di samping pengacara Pak Hartono. Kehadiran saya, dengan citra yang sama sekali baru, seperti duri dalam daging baginya,
nada sumbang dalam simfoni kemenangan yang telah dia gubah. Ibu Darmi dan Siska, sebagai keluarga direktur utama, juga menempati kursi kehormatan. Mereka mencoba tampak ningrat dan elegan, tetapi di wajah mereka terbaca kebingungan melihat perubahan saya dan mendengar bisikan di sekitar mereka. Rapat dimulai. Setelah formalitas seperti laporan keuangan dan ringkasan tahun sebelumnya, akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Andi naik ke podium, berdehem, dan memulai pidatonya. Dia berbicara tentang pencapaian luar biasa perusahaan, tentang angka pertumbuhan laba yang mengesankan, melukiskan prospek cerah ekspansi pasar, dan akuisisi pesaing. Dia berbicara dengan fasih, meyakinkan, dengan gaya seorang pemimpin berbakat yang sering dipuji oleh media bisnis. Tetapi hanya saya dan beberapa orang lain yang tahu bahwa semua angka dan pencapaian itu sebagian besar adalah hasil dari penipuan dan manipulasi, langkah berisiko untuk mempercantik laporan dan menarik investor. Setelah menyelesaikan pidatonya yang berbunga-bunga, Andi berhenti sejenak. Tatapannya langsung tertuju pada saya. Nada suaranya menjadi dramatis, seperti aktor dalam adegan puncak. Hadirin sekalian, sebelum beralih ke rencana tahun baru, saya ingin membuat pengumuman pribadi. Tetapi sangat penting, yang dapat mempengaruhi struktur, modal dan masa depan perusahaan. Saya dan istri saya, Ratna, karena alasan pribadi dan karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan, telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami. Ruangan itu meledak dalam seruan terkejut. Semua mata beralih kepada saya, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan belas kasihan. Andi memasang wajah menderita seolah-olah dia adalah korban dari pernikahan yang tidak bahagia. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi perlu agar kami berdua dapat menemukan kebahagiaan kami. Sesuai kesepakatan kami, Ibu Ratna akan mengalihkan 10% saham yang dimilikinya kepada saya agar saya dapat mengabdikan diri sepenuhnya untuk pengembangan perusahaan. Saya harap Anda sekalian menghormati keputusan kami. Dia berbicara seolah-olah semuanya sudah diputuskan, seolah-olah saya telah menerima sepenuhnya. Dia ingin menggunakan tekanan dari semua yang hadir dan reputasi saya untuk memaksa saya menerima fakta yang telah terjadi yang dia ciptakan sendiri. Dia yakin bahwa ibu rumah tangga seperti saya tidak akan berani melakukan apapun selain diam dan patuh. Tetapi dia salah. Begitu Andi selesai berbicara, sementara para pemegang saham masih berbisik-bisik, pintu kayu mahoni yang berat dari ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang pria tinggi, berwajah ramah tetapi bertatapan otoriter, memasuki ruangan, didampingi oleh beberapa asisten. Itu adalah Pak Wijaya, Presiden Direktur Grup Maju Jaya, ayah Bella dan mitra strategis terbesar PT Sinar Konstruksi. Kemunculannya membuat semua orang tercengang, termasuk Andi. Menurut skenario, Pak Wijaya seharusnya muncul di akhir setelah Andi memusatkan semua kekuasaan di tangannya untuk mengumumkan investasi raksasa itu. Pak Wijaya, Pak Presdir. Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Gagap Andi, berlari menyambutnya. Di wajahnya ada kejutan dan sedikit kecemasan. Pak Wijaya bahkan tidak melihat Andi. Dia mengabaikan tangan yang diulurkan. Andi berjalan langsung ke podium dan mengambil mikrofon dari tangan Andi dengan tegas. Maaf mengganggu rapat Anda. Suaranya yang tegas bergema di seluruh ruangan. Saya datang ke sini hari ini sebagai pemegang saham strategis PT Sinar Konstruksi untuk mengumumkan keputusan penting. Grup Maju Jaya secara resmi menarik seluruh modal investasi yang dijanjikan sebesar 85 miliar rupiah dari PT Sinar Konstruksi. Keputusan ini berlaku mulai hari ini. Kata-katanya terdengar seperti ledakan bom atom di ruang rapat. Semua orang terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Andi menjadi pucat, seperti kertas dan terhuyung-huyung. Maksud saya, Pak Presdir, Bapak bercanda, kan? Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Sekali? Kita sudah menyepakati semuanya. Jika ada yang salah, katakan padaku. Aku akan memperbaiki semuanya. Pak Wijaya berbalik menghadap Andi dan menatapnya dengan penghinaan dan kekecewaan. Menyepakati. Kamu masih berani berbicara padaku tentang kesepakatan? Kamu pikir aku orang tua pikun yang bisa ditipu dengan mudah? Kamu memalsukan data keuangan. Kamu menggelembungkan keuntungan perusahaan untuk menipuku. Untuk menipu semua pemegang saham yang duduk di sini. Kamu pikir aku tidak tahu? Tidak, ini pasti kesalahpahaman. Seseorang telah memfitnahku. Siapa? Siapa yang mengatakan itu pada Bapak? Teriak Andi panik, berpegang pada harapan. Terakhirnya,
Pak Wijaya tidak menjawab, hanya berbalik kepada saya dengan rasa hormat dan sedikit rasa bersalah dalam tatapannya. Orang yang memberi saya semua bukti tak terbantahkan ini, orang yang membantu saya agar tidak ditipu seperti orang bodoh, adalah Ibu Ratna. Bom lain. Seluruh ruangan menahan napas, semua mata beralih dari Andi ke saya. Andi menatap saya dengan ketidakpercayaan, bercampur dengan keheranan, kemarahan, ketakutan, dan kebingungan yang luar biasa. Itu kamu? Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini padaku, pada perusahaan kita? Saya berdiri perlahan, mendekati podium dan berdiri di samping Pak Wijaya, berhadapan muka dengan Andi. Saya menatap langsung matanya dan senyum dingin. Namun menawan muncul di bibir saya. Kejutan, kan, Andi? Dan ini baru permulaan. Kamu telah memberiku pelajaran yang sangat berharga. Dalam bisnis tidak ada tempat untuk kepercayaan buta. Terima kasih atas pelajaran ini. Hadiah tak terduga pertama saya telah dibuka. Sandiwara sempurna Andi mulai menunjukkan retakan pertamanya yang tak dapat diperbaiki. Dan saya tahu dia tidak akan sanggup menanggung apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruang rapat, yang sampai saat itu penuh bisik-bisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah pernyataan saya, semua orang menahan napas seolah sedang menonton film, thriller yang mendebarkan, menunggu untuk melihat bagaimana drama yang menarik ini berlangsung. Andi, setelah syok karena kedoknya dibuka oleh mitra terbesarnya di depan semua orang, tampak mengumpulkan sisa-sisa ketenangannya. Dia tahu jika dia menyerah, sekarang dia akan kehilangan segalanya. Dia mencoba memaksakan senyum, miring dan menyedihkan. Kesalahpahaman. Semuanya adalah kesalahpahaman, hadirin sekalian. Dia mencoba berbicara keras untuk meredam bisikan. Mungkin istri saya Ratna, karena rasa sakit dan kemarahan akibat perceraian, telah mengambil tindakan yang tidak terkendali dan memberikan informasi yang salah kepada Pak Presdir Wijaya. Saya bersumpah di depan Anda semua bahwa saya benar-benar bersih. Saya akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Betapa terampilnya dia. Hanya dengan beberapa kalimat, dia mencoba membelokkan cerita ke arah yang sama sekali berbeda. Dia menampilkan saya sebagai wanita pencemburu, dibutakan oleh balas dendam, bersedia menghancurkan karier suaminya. Karena dendam kecil, dia berbalik kepada saya dan mendesis, tetapi begitu pelan sehingga hanya terdengar di podium. Kamu gila, Ratna. Apa untungnya bagimu? Kamu menghancurkan perusahaan dengan tanganmu sendiri. Apa kamu sadar jika grup Maju Jaya menarik modal? PT Sinar Konstruksi akan tenggelam? Saya hanya menatapnya. Di mata saya tidak ada sedikit pun kegoyahan, hanya rasa kasihan. Dia masih dengan naif percaya bahwa ini adalah perusahaannya. Saya tersenyum ironis dan senyum itu membuatnya bergidik. Perusahaan? Apa kamu yakin ini perusahaanmu, Andi? Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, saya berbalik kepada para pemegang saham. Suara saya jelas dan jernih bergema di seluruh ruangan. Hadirin sekalian, saya tahu sekarang Anda semua bingung, tetapi saya minta Anda memberi saya beberapa menit untuk menjelaskan semuanya. Benar bahwa Andi dan saya sedang bercerai, tetapi alasannya bukan seperti yang dia sampaikan. Dan penarikan modal dari grup Maju Jaya bukanlah tindakan tidak terkendali dari pihak saya, melainkan konsekuensi tak terelakkan dari tindakan penipuan dan amoralnya. Saya memberi isyarat kepada pengacara Pak Hartono, yang tetap tenang selama ini. Dia mendekat, membuka tas kerjanya yang bermerek dan mengeluarkan map tebal, berisi dokumen bersertifikat dan berstempel merah. Dewan Pemegang Saham yang terhormat, pengacara Pak Hartono memulai. Suaranya berat, tetapi otoriter. Saya ingin menyajikan dokumen hukum otoritas tertinggi, yang menyangkut langsung struktur kepemilikan sebenarnya dari PT Sinar Konstruksi. Dia menyerahkan map itu kepada sekretaris rapat. Sekretaris, setelah terkejut, sesaat memindai isinya dengan cepat dan memproyeksikannya di layar besar agar semua orang bisa melihatnya. Menurut sertifikat pendaftaran badan hukum yang Anda semua ketahui, lanjut. Pengacara Pak Hartono menunjuk ke layar. Andi saat ini adalah pemegang saham terbesar dengan 41% saham. Saya, Ratna, memiliki 10% saham yang ditinggalkan oleh mendiang presiden direktur, dan 49% sisanya milik pemegang saham lain, termasuk grup Maju Jaya. Benar? Semua orang mengangguk. Itulah struktur yang diketahui semua orang, dasar kekuasaan Andi selama bertahun-tahun ini. Namun, lanjut pengacara Pak Hartono. Suaranya menjadi lebih tegas dan dokumen
lain muncul di layar. Inilah kebenaran yang telah disembunyikan begitu lama. Di depan mata semua yang hadir muncul sebuah akta hibah dan pengalihan saham yang dibuat 2 tahun lalu. Yang membuat semua orang terkejut adalah tanda tangan dan cap jempol dari mendiang Presiden Direktur, Pak Hendra, ayah Andi. Isi akta itu sangat jelas. Mendiang Presiden Direktur, sebelum meninggal, telah secara sukarela mengalihkan seluruh 41% sahamnya bukan kepada putranya Andi, melainkan kepada menantunya, Ratna. Akta ini dicatat di hadapan notaris dan memiliki kekuatan hukum penuh. Tetapi dirahasiakan atas keinginan terakhirnya. Apa? Apa ini? Teriak Andi. Wajahnya menjadi putih seperti lilin. Dia berlari ke arah layar seolah ingin menghancurkannya. Mustahil. Ini palsu. Ini dokumen palsu. Ayahku tidak mungkin melakukan itu. Dia mencintaiku lebih dari siapa pun. Pak Andi, tolong tetap tenang dan hormati almarhum, kata pengacara Pak Hartono, tanpa sedikit pun emosi. Ini adalah dokumen yang benar-benar sah yang disahkan oleh notaris paling bergengsi di kota ini. Jika Anda memiliki keraguan tentang keasliannya, kami siap bertemu di pengadilan. Mendiang Bapak Hendra melakukan ini karena dia menyadari sejak dini ambisi buta dan gaya hidup yang salah dari putranya. Dia takut pekerjaan seumur hidupnya akan dihancurkan. Dia mempercayai kemampuan, kecerdasan, dan yang paling penting, etika bisnis Ibu Ratna, yang bersama beliau dan Anda membangun perusahaan sejak awal. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengalihkan seluruh bisnisnya kepada orang yang, menurut pendapatnya, dapat menjaga dan mengembangkannya dengan cara terbaik. Penjelasan pengacara Pak Hartono seperti pukulan palu terakhir di kepala Andi. Itu menghancurkan sepenuhnya semua kepercayaan diri dan arogansinya. Di ruangan, itu mulai terdengar bisik-bisik. Tetapi kali ini bukan rasa ingin tahu, melainkan keheranan yang luar biasa. Jadi, bersama dengan 10% saham nominal yang sudah saya miliki, saya sebenarnya adalah pemegang 51% saham PT Sinar Konstruksi. Saya adalah pemilik sebenarnya, orang dengan kekuasaan tertinggi, dan Andi dengan persentase sahamnya, sebenarnya hanyalah direktur sewaan, seorang karyawan di kekayaan yang sama yang dia anggap miliknya. Kebenaran kejam. Ini lebih menyakitkan dan memalukan daripada pengkhianatan mitra dan selingkuhannya. Itu menghancurkan sepenuhnya fondasi kekuasaan yang telah dia bangun dengan susah payah. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh jika bukan karena kursi di belakangnya. Tatapannya yang tertuju pada saya tidak lagi berisi penghinaan, melainkan ketakutan yang luar biasa, kebingungan yang tak terlukiskan. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Kenapa sekarang? Bisiknya dengan suara serak. Menyembunyikannya darimu? Saya tersenyum ironis. Saya melangkah maju dan berdiri di depannya. Bukankah kamu selalu menganggap dirimu paling pintar, pencipta segalanya? Bukankah kamu selalu meremehkanku? Menganggapku benalu yang tidak berguna? Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah tanpa dukungan diam-diamku, tanpa strategi yang aku kembangkan, dan hasilnya kamu lihat sendiri. Kamu hampir menenggelamkan kapal ini karena keserakahanmu yang tak terbatas dan kebodohanmu. Ibu Darmi, yang sampai saat itu duduk membatu, bereaksi tiba-tiba seperti binatang yang terpojok. Dia tidak bisa menerima kebenaran itu. Putra emasnya, satu-satunya kebanggaannya, ternyata hanya seorang karyawan dari menantu yang sama yang selalu dia anggap sampah. Kebencian dan penghinaan berubah menjadi kegilaan. Dia melau ke depan. Meskipun ada upaya dari keamanan untuk menghentikannya, dia menunjuk saya dan berteriak dengan suara arogannya yang biasa. Penyihir, dengan apa kamu mengguna-guna mertuaku, dasar wanita licik yang berencana menguasai harta keluargaku? Kembalikan perusahaan pada anakku. Ruangan itu menjadi kacau karena perilakunya yang tidak terkendali, tetapi saya tetap tenang. Saya tahu bahwa babak terbaik, pertunjukan yang telah saya siapkan, khusus untuknya, masih akan datang. Kemarahan Ibu Darmi seperti api yang tak terkendali. Dia tidak lagi peduli dengan penampilan layaknya Ibu Presiden. Direktur dan menerjang ke podium mencoba menyerang saya, menjambak pakaian saya, dan merobeknya. Dasar ular berbisa, musang berbulu domba. Sejak awal aku tahu kamu wanita jahat. Sial sekali nasib rumah kami. 7 turunan membayar karena membawamu ke sini. Kembalikan semua yang menjadi milik anakku. Dia berteriak dan mengutuk dengan kata-kata paling kotor dan vulgar, jenis yang hanya terdengar di pasar paling kumuh.
Keamanan bergegas menghentikannya, tetapi dia meronta seperti hewan yang terluka. Sanggulnya yang ditata rapi terlepas. Riasan wajahnya luntur karena keringat dan air mata. Andi berdiri dengan wajah pucat pasi, sama sekali tidak mampu bereaksi. Dia bahkan tidak mencoba menghentikan ibunya, mungkin karena dia sendiri sangat syok, atau mungkin, jauh di lubuk hatinya, dia ingin ibunya membuat skandal dan menciptakan masalah bagi saya. Siska berlari menarik lengan ibunya sambil menangis, berkontribusi pada drama. Ini. Bu, tenanglah, Bu, nanti darah tinggi ibu naik. Kakak ipar. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kakakku dan ibuku memperlakukanmu dengan sangat baik, memberimu kehidupan tanpa rasa khawatir. Beraninya kamu mencuri hasil kerja keras seluruh keluarga kami, memperlakukanku dengan baik? Saya memotongnya dengan senyum dingin yang membuat mereka bergidik. Apa kamu yakin keluargamu memperlakukanku dengan baik? Atau itu sedekah yang kalian lemparkan padaku, yang diperoleh dengan uangku sendiri? Saya tidak berdebat dengan mereka. Kata-kata sekarang tidak ada artinya. Saya hanya berbalik kepada asisten saya, Dimas, dan mengangguk hampir tak terlihat. Dimas langsung mengerti. Tanpa ragu, dia menghubungkan laptopnya ke proyektor besar di ruang rapat. Layar, yang sampai saat itu menunjukkan akta pengalihan saham yang mengejutkan, tiba-tiba mati. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap layar dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu apa yang akan saya keluarkan. Dari lengan baju kali ini, beberapa detik kemudian, layar menyala dan muncul sebuah video. Itu bukan video yang diedit, melainkan rekaman dari kamera keamanan tersembunyi, kamera mini, yang saya pasang di ruang kepala akuntan beberapa bulan yang lalu, setelah mencurigai adanya ketidakberesan dalam pengeluaran perusahaan. Di video pertama, Ibu Darmi dan Siska berbicara dengan Pak Slamet, kepala akuntan, seorang kerabat jauh yang dimasukkan Ibu Darmi ke perusahaan. Ibu Darmi membolak-balik majalah mode menunjuk sebuah tas kulit buaya. Pak Slamet, lihat tas ini bagus sekali. Edisi terbatas. Beri saya uang muka 35 juta rupiah. Masukkan ke pengeluaran representasi Andi bulan ini. Sekarang dia banyak bertemu dengan rekanan. Dia punya banyak pengeluaran. Kepala akuntan, seorang pria paruh baya dan gemuk, langsung mengangguk menjilat. Ya, tentu saja, Bu Darmi, jangan khawatir. Saya akan mengatur semuanya. Setelah berkata begitu, dia dengan cepat menyiapkan surat-surat untuk menarik uang tunai, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam amplop tebal dan menyerahkannya kepada Ibu Darmi. Video kedua bahkan lebih mengejutkan. Kali ini, Siska bersama teman-teman sosialitanya. Dia masuk dengan santai ke bagian akuntansi, melemparkan kartu kredit ke atas meja dan berkata dengan arogan, Pak Slamet, limit kartu saya habis. Beri saya 50 juta rupiah tunai. Saya dan teman-teman mau ke Korea nonton konser idola kami. Pak Slamet sedikit ragu. Ekspresi kesulitan muncul di wajahnya. Tapi, Nona Siska, sekarang di perusahaan ada rezim penghematan. Pak Direktur Andi telah memerintahkan untuk membatasi semua pengeluaran yang tidak penting. Siska cemberut dan menghentakkan kaki dengan manja. Kalau tidak dikasih, aku bilang ke ibu. Mau ibu bilang ke kakak buat pecat kamu? Kakak paling sayang sama ibu di keluarga ini. 50 juta kan bukan jumlah besar. Masukkan saja ke pengeluaran proyek A atau B. Bereskan. Dan lagi, Pak Slamet patuh dengan jinak pergi mengambil uang untuk nona muda. Itu. Video-video lain menyusul yang mengungkapkan tanpa ampun bagaimana ibu dan anak itu bersekongkol dengan kepala akuntan, secara terang-terangan mengambil dana perusahaan dengan dalih pengeluaran Andi. Jumlahnya tidak kecil, totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Semuanya digunakan untuk belanja, hiburan, dan perjalanan mewah mereka. Mereka memperlakukan perusahaan keringat dan air mata. Banyak orang, termasuk para pemegang saham yang hadir di sini sebagai tambang emas yang tak habis-habisnya, dan mengeksploitasinya tanpa rasa khawatir. Tanpa curiga bahwa setiap tindakan mereka direkam hingga detail terkecil. Ketika video terakhir berakhir, keheningan yang mengerikan menguasai ruangan. Tatapan, yang sebelumnya mengekspresikan kejutan dan syok, sekarang berubah menjadi penghinaan dan kejijikan ditujukan kepada ibu dan anak itu. Drama keluarga mereka yang teraniaya, tentang seorang ibu yang melakukan segalanya untuk putranya, dibuka kedoknya oleh tindakan mereka sendiri dengan cara yang paling memalukan. Ibu Darmi membatu. Wajahnya menjadi putih seperti orang mati. Dia terhuyung-huyung gemetar,
Menunjuk bergantian ke layar dan ke saya, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Kamu, bagaimana bisa? Kamu menjebakku. Siska sudah lama duduk di lantai menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis. Karena malu dan takut. Dia mengerti bahwa dengan bukti seperti itu mereka tidak hanya dipermalukan, tetapi juga dapat menghadapi pengadilan. Hadirin sekalian, saya memecah kesunyian. Suara saya dingin, tetapi otoriter. Begitulah cara keluarga suami saya memperlakukan saya dengan baik dan begitulah kontribusi mereka terhadap pengembangan perusahaan. Mereka mengubah perusahaan menjadi mesin pencetak uang pribadi mereka, menyedot aset semua pemegang saham yang duduk di sini. Andi, sebagai direktur utama, apakah kamu tahu tentang ini, atau pura-pura tidak tahu? Tetapi kamu sengaja menutup mata, menyetujui ilegalitas ini agar ibu dan adikmu memujimu sebagai anak yang berbakti dan kakak yang luar biasa. Andi menatap ibu dan adiknya dalam keadaan menyedihkan mereka, lalu menatap saya. Tatapannya penuh keputusasaan dan kebencian. Dia tidak bisa menyangkal lagi. Meskipun dia tidak berpartisipasi langsung, sebagai penanggung jawab tertinggi, ketidakbertanggungjawaban dan pembiarannya adalah kejahatan yang tak termaafkan. Pertunjukan anak yang berbakti telah dibuka kedoknya dan sekarang, saatnya bagi aktor lain dalam drama Andi untuk mengangkat sendiri tirai peran mereka masing-masing. Sementara ruang rapat tenggelam dalam keheranan dan kekacauan, dan keluarga Andi menjadi pusat celaan dan penghinaan universal. Karakter lain yang telah disebut-sebut sebagai masa depan cerah Andi akhirnya bereaksi. Bella, sang selingkuhan, sang aristokrat, yang sampai saat itu duduk di sudut terpencil mencoba tampak tidak terlibat dalam semua kekacauan ini, sekarang juga mengubah ekspresinya. Dia tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat cerdas dan pragmatis. Dia cukup jernih untuk menyadari bahwa kapal bernama PT Sinar Konstruksi yang akan dia tumpangi, tidak hanya bukan kapal pesiar mewah yang menuju laut lepas, melainkan perahu busuk yang sedang tenggelam. Dan Kapten Andi bukanlah kapten yang berbakat dan otoriter, melainkan hanya boneka, badut yang topengnya sedang dilepas dan akan segera dipenjara. Mimpi menjadi istri presiden direktur sebuah korporasi besar, mimpi tentang kerajaan bisnis yang kuat yang akan mereka bangun bersama. Semuanya telah lenyap, seperti asap dalam satu pagi. Sebagai gantinya muncul ancaman terseret dalam skandal. Diselidiki karena bersekongkol dengan seorang penipu dan keluarganya, yang berspesialisasi dalam penggelapan. Kekecewaan dengan cepat digantikan oleh kemarahan dan penghinaan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya, seorang gadis, sosialita kelas atas, terseret ke dalam lumpur kotor ini bersama keluarga. Seperti itu. Sementara Andi masih lumpuh di podium dengan kepala pusing dan tidak tahu bagaimana menangani kekacauan ini, Bella berdiri dengan tiba-tiba. Dia berjalan ke depan dengan langkah marah. Sepatu hak tingginya bergema keras di lantai marmer, menghasilkan suara tajam dan mengancam. Dia mendekat langsung ke Andi, yang masih menatapnya dengan bingung, mencari keselamatan. Plak. Suara tamparan yang kering dan tajam bergema di seluruh ruangan. 5 tanda jari merah tercetak di wajah Andi yang terkejut. Ruangan kembali sunyi. Drama berlanjut dengan kejutan tak terduga. Lebih seru dari sinetron manapun. Pembohong. Teriak Bella dengan suara melengking karena marah. Dia menancapkan kuku merahnya langsung ke wajah Andi. Kamu bilang padaku bahwa kamu adalah presiden direktur? Bahwa kamu memiliki segalanya? Bahwa kamu adalah pria paling berbakat yang pernah kutemui, dan nyatanya kamu hanya seorang karyawan, boneka saja, yang hidup dari biaya istrinya dan di atas itu kamu berani menipu ayahku, menggunakan laporan keuangan palsu untuk menarik investasinya. Dasar bajingan, kamu tidak punya sedikit pun hati nurani. Andi memegang pipinya yang panas. Dia sama sekali tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Dia tergagap mencoba berpegang pada harapan terakhirnya. Bella, dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa memperbaiki semuanya. Kita bisa memperbaikinya. Bukan seperti yang kupikirkan. Bella tertawa dengan senyum berbisa dan merendahkan. Semuanya sangat jelas. Dan kamu masih mau menyangkalnya? Seorang direktur boneka yang sebentar lagi tidak akan punya apa-apa. Keluarga parasit yang mencuri uang perusahaan. Dengan hak apa kamu bermaksud menikah denganku? Kamu pikir keluargaku buta untuk menerima beban seperti ini di rumah, tumpukan masalah seperti ini? Kamu telah menodai reputasiku. Setelah berkata begitu, dia berbalik kepada ayahnya,
Pak Wijaya, yang tetap, dengan wajah dingin dan datar selama ini. Papa, maafkan aku. Aku bodoh, mempercayai pria yang salah, membiarkan kata-kata manisnya membutakanku. Ayo, kita pergi dari sini, 1 menit lagi di sini dan aku akan muntah karena penghinaan ini. Kemudian dia berbalik dengan kasar kepada semua orang di ruangan itu dan menyatakan dengan keras seolah mencuci tangan dari hubungan apapun dengan Andi. Saya, Bella, putri Presiden Direktur Grup Maju Jaya, menyatakan bahwa mulai saat ini antara pria ini dia menunjuk Andi dengan jijik dan saya tidak ada hubungan apapun. Semua perjanjian bisnis yang dia diskusikan dengan ayah saya juga dibatalkan. Kami tidak pernah bekerja sama dengan penipu. Setelah selesai, Bella berbalik dengan bangga, menggandeng lengan ayahnya dan keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Dia pergi sekejam, dan setega dia datang dan menerobos masuk ke dalam pernikahan saya. Andi berdiri seperti patung di pusat perhatian. Dia baru saja digulingkan dan dibuka kedoknya oleh istri yang telah dia campakkan. Dan sekarang, selingkuhannya, yang sangat dia percayai, yang dia anggap sebagai masa depannya, segalanya baginya, telah menamparnya dan meninggalkannya, dan terlebih lagi, melakukannya dengan mempermalukannya di depan semua orang. Cinta, karier, uang, kehormatan. Semua yang telah dia bangun dengan susah payah di atas kebohongan, telah runtuh dalam satu pagi seperti istana pasir yang dihantam ombak. Dia menatap punggung Bella dengan putus asa, lalu berbalik lagi kepada saya. Di matanya ada kebencian, tetapi pada saat yang sama ketidakberdayaan yang menyedihkan. Merenungkan saat itu, saya benar-benar merasakan betapa menakjubkan dan adilnya hukum karma bekerja. Andi membayar dengan pengkhianatan kepada istri, yang telah mengorbankan segalanya untuknya dan pada akhirnya menerima pengkhianatan yang lebih menyakitkan dan memalukan dari orang yang dia puja. Ini membuktikan bahwa hubungan yang dibangun di atas penipuan dan perhitungan materi tidak akan pernah bisa kokoh. Itu seperti rumah tanpa fondasi. Cukup angin, sepoi-sepoi kebenaran untuk membuatnya runtuh sepenuhnya. Setelah ayah dan anak itu pergi, meninggalkan kekacauan dan penghinaan di belakang mereka, keheningan yang berat menguasai ruangan. Semua orang menatap Andi dan keluarganya dengan campuran penghinaan dan kepuasan melihat penderitaan orang lain. Drama mereka telah berakhir dengan sangat menyedihkan, melampaui semua harapan. Tetapi kejutan yang telah saya siapkan untuk mereka belum berakhir di situ. Saya tahu bahwa untuk sepenuhnya memadamkan keserakahan mereka dan niat apapun untuk melawan, saya perlu memotong cabang terakhir tempat mereka bisa berpegangan. Saya kembali ke podium, mengambil mikrofon dan suara saya yang tenang namun otoriter bergema lagi di ruangan itu, menarik semua perhatian. Pemegang saham yang terhormat. Maaf karena urusan pribadi telah menyita begitu banyak waktu berharga Anda. Sekarang saya ingin melanjutkan agenda rapat. Saya menatap Andi, yang masih dalam keadaan syok, lalu pada Ibu Darmi dan Siska, yang meringkuk di sudut karena malu dan takut. Tetapi sebelumnya saya punya kejutan ketiga, kata saya dengan nada dingin. Ini adalah hadiah yang ingin saya tawarkan secara eksklusif kepada mantan ibu mertua saya, yang terus-menerus menyebut saya benalu. Saya memberi isyarat kepada pengacara Pak Hartono. Dia kembali membuka tas kulitnya dan mengeluarkan map lain yang tampak lebih tebal dari sebelumnya. Ibu Darmi, kata pengacara Pak Hartono dengan serius. Dia turun dari podium dan mendekatinya. Menurut catatan kami, keluarga Anda saat ini tinggal di rumah mewah di Jalan Metro Pondok Indah nomor 9. Benar? Ibu Darmi mengangkat kepala. Matanya yang tak bernyawa mengangguk secara mekanis. Itu adalah rumah mewah, kebanggaan terbesarnya, tempat yang selalu dia pamerkan kepada tetangganya, mengatakan bahwa itu dibeli oleh putranya yang berbakat. Dalam hal ini, saya sangat menyesal menyampaikan berita buruk, lanjut pengacara Pak Hartono, tanpa sedikit pun emosi. 6 bulan yang lalu, untuk menutupi defisit anggaran yang sangat besar yang disebabkan oleh penggelapan, oleh Anda dan putri Anda Siska, putra Anda Andi harus menjaminkan rumah mewah. Itu sebagai jaminan pinjaman besar untuk menjaga operasional perusahaan. Ibu Darmi dan Siska membeku. Andi juga bergidik dan memprotes dengan lemah. Tidak, aku tidak melakukan itu. Aku tidak menandatangani surat apapun. Kamu tidak melakukannya, tapi aku yang melakukannya untukmu. Saya memotongnya, dengan nada sedingin es. Sebagai pemegang saham terbesar dan orang dengan kekuasaan tertinggi di perusahaan ini, aku menuntut agar kamu menandatangani surat kuasa notarial yang mengizinkanku, atas namamu,
untuk menyelesaikan masalah keuangan yang mendesak. Dan kamu menandatangani tanpa membaca, karena pada saat itu semua pikiranmu sibuk terbang bersama selingkuhanmu ke Paris. Kamu terlalu yakin bahwa aku adalah orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Pengacara Pak Hartono melanjutkan tanpa memberi mereka sedetik pun untuk berpikir. Batas waktu pengembalian pinjaman ini, menurut kontrak, jatuh tempo kemarin. Dan tentu saja, mengingat situasi keuangan perusahaan saat ini, penyebab utamanya adalah keluarga Anda. Kami tidak dalam kondisi untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum, kreditur memiliki hak penuh untuk menyita properti yang dijaminkan, yaitu rumah mewah keluarga Anda, untuk melunasi utang. Kreditur? Bank apa? Saya akan pergi dan meminta perpanjangan waktu, gagap Ibu Darmi. Di matanya yang redup bersinar percikan harapan terakhir. Saya tersenyum dengan senyum penuh teka-teki sang pemenang. Bukan bank. Tidak. Ada bank yang akan menyetujui pinjaman sebesar dan berisiko itu dalam waktu sesingkat itu. Krediturnya adalah dana investasi swasta. Saya berhenti sejenak untuk meningkatkan efek dramatis dan kemudian perlahan, suku kata demi suku kata, berkata, dan perwakilan hukum dari dana ini, secara kebetulan, adalah saya, Ratna. Boom! Bom lain meledak. Bom dengan kekuatan destruktif. Seluruh keluarga Andi membeku. Mereka tidak bisa percaya bahwa saya bisa melakukan langkah yang begitu cerdik dan kejam. Saya tidak hanya melucuti kekuasaan dan uang mereka, tetap juga merampas secara hukum tempat perlindungan terakhir mereka. Oleh karena itu, kata saya dengan tegas, seolah melayangkan pukulan pedang. Pada saat ini juga, tim jurusita bersama dengan staf dana investasi saya sedang menuju ke rumah mewah itu. Saya memberi Anda waktu 24 jam untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda dan pergi dari sana. Setelah 24 jam, semua yang tersisa di rumah itu, dari furnitur dan dekorasi, hingga mangkuk terakhir, akan menjadi milik saya sebagai bagian dari kompensasi atas kerusakan yang telah Anda sebabkan. Kata-kata saya terdengar seperti hukuman mati, menghancurkan semua harapan terakhir mereka. Rumah itu adalah segalanya yang mereka miliki, simbol kekayaan dan kebanggaan mereka, dan sekarang saya mengambilnya. Ibu Darmi tidak sanggup menanggung pukulan seperti itu. Matanya terbalik, tubuhnya lemas dan dia pingsan di sana di ruang rapat. Kali ini sungguhan. Siska menjerit seperti orang gila, menjatuhkan diri di kaki saya, memeluk kaki saya, sambil menangis dan memohon. Kak Ratna, aku mohon padamu. Kasihanilah keluarga kami kali ini. Jika kamu mengusir kami ke jalan, di mana kami akan tinggal? Aku salah. Aku tahu. Aku salah. Saya menatapnya dengan dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun, dan melepaskan kaki saya dengan hati-hati. Ketika kamu dan ibumu memperlakukanku seperti pembantu gratis. Ketika kalian menghabiskan uang perusahaan untuk hal-hal bodoh. Pernahkah kalian berpikir bahwa hari ini akan tiba? Ini adalah harga yang harus kalian bayar untuk keserakahan dan kebodohan kalian. Pergi dan cari sendiri tempat tinggal kalian. Saya berbalik, tidak ingin melihat lagi pemandangan menyedihkan itu. Pertunjukan harus berakhir dan aktor jahat harus meninggalkan panggung dan kembali ke tempat mereka yang sah. Di dasar masyarakat, ruangan itu menjadi kacau mirip pasar. Dokter dipanggil untuk membawa Ibu Darmi. Siska masih duduk di lantai menangis terseduh-seduh dan tidak ada yang bisa menenangkannya. Para pemegang saham berbisik-bisik, terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi pada saat yang sama merasakan kepuasan tertentu melihat kejatuhan keluarga yang arogansinya harus mereka tanggung begitu lama. Andi, setelah serangkaian pukulan bertubi-tubi, tampak sadar dari ketupornya. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya, benar-benar segalanya. Tidak ada perusahaan, tidak ada uang, tidak ada selingkuhan, dan sekarang bahkan tidak ada rumah untuk ditinggali. Keputusasaan berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia mengerti bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah saya. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan saya di hadapan puluhan orang. Ratna, aku salah. Aku tahu aku salah. Dia memeluk kaki saya. Air mata mengalir di wajahnya. Penampilannya sungguh menyedihkan tak terlukiskan. Ini semua salahku. Aku suami yang buruk, suami yang tidak berguna. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Beri keluargaku kesempatan untuk bertahan hidup. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Hanya jangan usir ibu dan adikku ke jalan. Mereka tidak
akan bisa bertahan hidup tanpa atap di atas kepala mereka. Dia mulai memainkan sandiwara baru. Sandiwara suami yang menyesal sampai ke tulang sumsum. Dia mencoba menyalahkan semuanya pada selingkuhan yang baru saja, meninggalkannya dengan begitu kejam. Ini semua karena Bella. Dia merayuku, menggunakan uang dan posisi keluarganya untuk memikatku. Dia bilang dia mencintaiku, bahwa dia akan membantuku membangun karierku. Aku hanya kehilangan akal untuk sementara waktu. Jauh di lubuk hatiku, aku masih mencintaimu. Ratna. 7 tahun kita, 7 tahun di mana kita mengatasi begitu banyak kesulitan bersama. Apakah kamu benar-benar melupakan semuanya? Mendengar kata-kata itu, saya hanya merasakan tawa dan kejijikan. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia bisa berbohong dengan begitu terang-terangan. Dia pikir, saya masih Ratna yang sama, bodoh, mudah percaya, dan berhati lembut dari masa lalu. Mencintaiku. Saya tersenyum pahit, membungkuk dan menatap langsung matanya. Tatapan saya sedingin es. Kamu bilang dia merayumu, bahwa kamu kehilangan akal, untuk sementara waktu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Saya tidak perlu banyak bicara. Saya hanya memberi isyarat kepada Dimas. Dia, seolah-olah sudah siap, kembali menghubungkan laptop ke layar besar. Kali ini, bukan video penggelapan, melainkan serangkaian foto dan klip pendek. Itu ada foto-foto Andi dan Bella, berpelukan dan berciuman mesra di hotel-hotel mewah. Bintang 5. Itu adalah klip mereka bersenang-senang dengan mesra di Paris. Di Bali. Perjalanan yang sama yang dia sebut perjalanan bisnis. Itu adalah tagihan, puluhan juta rupiah untuk belanjaan yang Andi belikan untuk Bella. Tas-tas, desainer, perhiasan berlian, dan yang paling penting, yang paling kejam adalah tanggal foto dan tagihan itu. Itu tidak diambil beberapa bulan yang lalu ketika dia secara resmi mulai berkencan dengan Bella, melainkan selama 3 tahun terakhir. Lihat Andi, kata saya dengan suara dingin dan tanpa emosi. Kamu telah membohongiku selama 3 tahun. Kamu tidak kehilangan akal untuk sementara waktu, seperti katamu. Sementara aku di rumah mengkhawatirkanmu, menyiapkan makanan untukmu, menjaga tidurmu, menghemat setiap rupiah untuk keluarga. Kamu bersenang-senang dengan wanita lain menghabiskan uangku, yang diperoleh dengan susah payah, untuk membiayainya. Dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Cintamu begitu murahan dan kotor. Andi terpaku menatap foto dan video yang tak terbantahkan itu. Wajahnya memerah, dan memucat bergantian. Sandiwara terakhirnya telah dibuka kedoknya tanpa ampun. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, tidak ada kata-kata untuk membenarkan dirinya. Dia hanya menundukkan kepala. Bahunya sedikit gemetar. Kejatuhan keluarga itu terjadi sepenuhnya dan dengan kejam di depan mata semua orang. Semua tirai kekayaan yang berkilau dan moralitas munafik telah dirobek dari mereka. Hanya tinggal esensi telanjang dari keserakahan, egoisme, dan kebohongan. Mereka sendiri yang telah mendorong diri mereka ke jurang dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Rapat umum pemegang saham berakhir seperti yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Saya, dari seorang ibu rumah tangga, menjadi presiden direktur baru, korporasi dan keluarga Andi, dari puncak kejayaan runtuh ke dasar penghinaan. Rups berubah menjadi tragikomedi, dan keluarga Andi menjadi aktor utama dalam sandiwara menyedihkan ini. Tetapi saya tahu, bahwa untuk menekan sepenuhnya upaya perlawanan apapun, agar mereka tidak memiliki satupun harapan tersisa, saya perlu memberikan pukulan terakhir yang menentukan, mengungkapkan rahasia paling mengerikan yang hanya saya yang tahu. Rahasia yang akan menghancurkan sisa-sisa harga diri Andi selamanya. Saya menatap Andi, yang masih berlutut di lantai. Lalu Siska, yang menangis, seperti anak kecil yang permennya diambil. Andi, bangun. Aku ingin meluruskan beberapa poin lagi sebelum kita benar-benar memutuskan semua hubungan. Andi, terhuyung-huyung, berdiri. Tatapannya kosong. Sekarang dia seperti boneka, dengan tali yang putus. Sepenuhnya di bawah belas kasihan saya, tanpa kekuatan untuk melawan. Kamu bilang kamu menceraikanku karena Bella sedang mengandung anakmu. Benar? Tanya saya dengan suara datar dan tanpa emosi. Kamu harus memberinya dan anak, itu status. Itu alasan yang kamu berikan padaku, dan mungkin alasan yang dia berikan padamu untuk mendorongmu ke perceraian yang cepat. Andi mengangguk lemah seperti robot. Itu adalah alasan yang sempurna, alasan paling meyakinkan untuk meninggalkan saya secara manusiawi.
agar bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, aku sangat menyesal menyampaikan berita menyedihkan padamu, kata saya dengan nada belas kasihan dalam tatapan saya. Kamu seharusnya pergi ke rumah sakit dan memeriksa kesehatan reproduksimu. Menurut rekam medis yang aku miliki di sini, saya mengangkat map medis tertutup. 2 tahun lalu, setelah komplikasi serius dari infeksi virus, kamu mengalami kemandulan sekunder. Artinya, kamu tidak bisa lagi memiliki anak. Ruangan kembali bergidik. Semua orang ternganga tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Andi, di sisi lain, menatap saya dengan mata terpaku. Tidak, mustahil. Kamu bohong. Kamu mengarangnya untuk membalas dendam padaku. Dasar wanita jahat dan kejam. Teriaknya, berpegang pada penyangkalan. Aku mengarangnya? Saya tersenyum pahit. Apa kamu lupa? Waktu itu kamu sakit. Parah, kamu menghabiskan seminggu penuh di rumah sakit. Akulah yang menghabiskan banyak malam tanpa tidur merawatmu dan ini adalah hasil analisis dari rumah sakit internasional terbaik di Jakarta. Dokter berbicara denganku berdua saja, tetapi aku memintanya untuk merahasiakannya dengan sangat ketat. Aku tidak ingin melukaimu, melukai harga dirimu, martabat kelaki-lakianmu. Aku berharap jika kita mencoba, pengobatan modern bisa membantu. Aku bahkan meneliti metode bayi tabung, tetapi aku tidak menyangka bahwa sementara aku berjuang untuk mempertahankan keluarga, untuk melindungimu, kamu menggunakan anak yang tidak ada sebagai alasan untuk pengkhianatan, untuk memberiku tusukan mematikan dari belakang. Kebenaran pahit terungkap dengan kekejaman tanpa ampun. Andi membeku. Dia mencoba mengingat. Ya, dia pernah sakit parah di rumah sakit dan setelah itu, kesehatannya memburuk, tetapi dia tidak bisa mempercayai kebenaran mengerikan ini. Jadi, anak siapa yang dia kandung? Bisiknya. Anak itu, tentu saja, bukan anakmu. Saya berkata dengan percaya diri dan ironi, yang jelas dalam suara saya. Bella adalah wanita yang cerdas dan sangat licik. Dia tidak hanya memilikimu atau menipumu dan ayahnya. Dia punya hubungan dengan pria lain dan ingin menggunakan anak itu sebagai alat untuk mengikatmu. Untuk masuk secara resmi ke PT Sinar Konstruksi, menjadi pemilik, menguasai aset kedua keluarga, tetapi dia tidak menyangka rencana sempurnanya akan gagal di menit terakhir. Karena dia terlalu meremehkan ibu rumah tangga ini. Kebenaran itu lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda, lebih menyakitkan daripada pengkhianatan selingkuhannya. Itu memukul langsung harga dirinya. Sisa-sisa terakhir martabat kelaki-lakiannya tidak hanya telah menipunya, mereka telah membuatnya menjadi orang bodoh, pion dalam rencana orang lain. Dia meninggalkan istri yang telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuknya demi mengejar wanita yang telah menyelingkuhinya. Untuk membesarkan anak pria lain. Rasa sakit apa yang bisa lebih pahit? Andi merosot ke lantai. Tangisannya sekarang bukan pura-pura, melainkan teriakan. Seorang pria yang benar-benar hancur dan remuk. Dia telah kehilangan segalanya, dengan cara yang paling menyedihkan. Rahasia terakhir telah terungkap. Tidak ada satupun sudut gelap kebohongan yang tersisa. Pertunjukan benar-benar telah berakhir dengan akhir yang tragis bagi para penjahat. Setelah hari naas di Rups itu, kehidupan keluarga Andi berubah drastis, jatuh dari puncak kejayaan ke neraka terdalam. Tepat 24 jam kemudian, seperti yang saya katakan, mereka terpaksa meninggalkan rumah mewah di Pondok Indah. Tim juru sita profesional, bersama dengan keamanan dana investasi saya, mengawasi langsung proses pengambilan barang-barang mereka. Mereka hanya bisa membawa beberapa koper berisi pakaian pribadi dan semua sisanya furnitur mewah, barang bermerek, semua yang pernah mereka anggap sebagai simbol status mereka disita, untuk kemudian dijual. Dari pemilik yang hidup dalam kemewahan dengan pelayan, dalam sekejap mereka menjadi tunawisma, berdiri kebingungan di jalan dengan beberapa koper butut. Dengan sedikit uang yang tersisa, Andi hanya bisa menyewa kontrakan kecil, menyedihkan, dan lembab di daerah pinggiran yang padat di Jakarta Timur. Sebuah kontrakan berukuran hampir 20 meter persegi dengan cat dinding yang terkelupas, perabot tua, sempit dan kotor. Ini menjadi rumah baru bagi 3 orang yang terbiasa hidup mewah. Kejatuhan yang begitu tajam dari langit ke bumi adalah kejutan yang terlalu besar yang tidak dapat diterima oleh satupun dari mereka. Hari-hari berikutnya berubah menjadi serangkaian tuduhan timbal balik, celaan, dan penyiksaan diri. Mereka bukan lagi keluarga, melainkan 3 musuh bebuyutan, yang terpaksa hidup di bawah atap sempit yang sama. Ibu Darmi,
Setelah kembali dari rumah sakit, bukan lagi nyonya besar yang arogan. Dia menghabiskan hari-harinya menangis, mengutuk, menyalahkan segalanya pada Andi dan Siska. Semua ini gara-gara kalian. Gara-gara si bodoh Andi ini yang ditipu. Mentah-mentah sama perempuan dan tidak sadar. Dan gara-gara Siska ini, pemboros dan pemalas, kalian telah menghancurkan rumah ini. Siska, yang bukan lagi putri manja, tidak tinggal diam dan membalas ibunya dengan tidak kalah sengit. Dan siapa yang harus disalahkan? Bukankah ibu yang paling serakah? Terus-menerus menghasut kakak untuk meninggalkan Kak Ratna dan menikahi orang kaya. Bukankah ibu yang menghabiskan uang seenaknya? Sekarang, setelah semuanya jadi begini, siapa yang disalahkan? Andi, kepala keluarga, sekarang hanya duduk di sudut menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol murah. Dia tidak lagi peduli dengan apapun. Syok pengkhianatan, penggulingan yang memalukan telah menghancurkannya sepenuhnya. Setiap kali dia mabuk, dia menghancurkan perabotan, meneriakkan nama saya dan nama Bella, lalu menyerang ibu dan adiknya dengan hinaan, menyebut mereka parasit dan sumber dari semua masalahnya. Kontrakan kecil itu bergetar setiap hari karena pertengkaran, hinaan, dan suara piring pecah. Tetangga yang lelah mencoba menghindari mereka. Untuk bertahan hidup, Ibu Darmi dan Siska, dua wanita yang seumur hidup tidak pernah menyentuh pekerjaan berat, sekarang terpaksa mencari pekerjaan, tetapi tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, terbiasa malas. Mereka hanya bisa menemukan jenis pekerjaan fisik yang dulu mereka hina. Ibu Darmi mendapatkan pekerjaan mencuci piring di warteg murah. Setiap hari dia harus berurusan dengan lemak dan kotoran. Tangannya yang dulu terawat menjadi kasar dan kapalan. Siska pergi bekerja di pabrik garmen di pinggiran kota, di mana dari pagi hingga malam dia duduk di depan mesin jahit, menerima gaji kecil, yang bahkan tidak cukup untuk membeli lipstik bermerek seperti dulu. Kehidupan yang keras dan melelahkan membuat mereka semakin mudah tersinggung dan marah. Mereka mulai menyesal. Terutama Ibu Darmi, di malam-malam panjang tanpa tidur. Berbaring di tempat tidur yang berderit dan mendengarkan tikus berlari di plafon, dia teringat pada saya. Dia teringat makanan hangat dan bergizi yang saya siapkan. Dia teringat rumah yang selalu bersih, nyaman, dan wangi. Dia teringat kebaikan, kesabaran, dan perhatian saya. Dia mulai mengerti bahwa dia telah mengusir dengan tangannya sendiri seorang menantu yang bernilai lebih dari emas. Mesin pencetak uang yang sebenarnya. Dia telah menukar berlian dengan pernak-pernik, dengan janji-janji kosong, dan sekarang dia harus membayar harga yang terlalu mahal. Tetapi penyesalan datang terlambat. Dia tidak bisa mengubah kenyataan kejam yang mereka hadapi. Mereka sendiri yang telah menabur angin dan sekarang mereka harus menuai badai. Sementara keluarga Andi tenggelam dalam rawa kejatuhan dan siksaan mereka, dalam hidup saya dimulai babak baru, cerah dan kuat, seperti burung feniks yang bangkit dari abu. Setelah RUPS, saya mengambil alih jabatan Presiden Direktur PT Sinar Konstruksi. Saya memutuskan untuk mempertahankan nama itu, bukan karena saya masih memiliki perasaan terhadap Andi, melainkan untuk mengingatkan saya pada masa lalu yang tidak boleh saya lupakan dan sebagai tanda penghormatan atas upaya awal mendiang ayah mertua saya. Langkah pertama saya adalah restrukturisasi menyeluruh perusahaan. Saya memecat semua penjilat yang tidak kompeten, mereka yang menutupi ilegalitas keluarga Andi, khususnya kepala akuntan Pak Slamet. Sebagai gantinya, saya mempromosikan orang-orang yang benar-benar mampu, mereka yang telah bekerja dalam diam demi kebaikan perusahaan tetapi telah ditekan. Asisten saya, Dimas, berkat kecerdasan dan kesetiaannya, diangkat menjadi wakil presiden direktur. Menjadi tangan kanan saya. Di bawah kepemimpinan saya, perusahaan tampak hidup kembali. Saya menutup semua proyek fiktif. Saya mengakhiri angka keuntungan yang digelembungkan. Saya fokus pada pengembangan produk inti, peningkatan kualitas, dan pemulihan reputasi di antara klien dan mitra. Pak Wijaya, Presiden Direktur Grup Maju Jaya, melihat kemampuan dan tekad saya, memutuskan untuk tidak menarik modal. Sebaliknya, dia memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak lagi, menjadi mitra strategis yang penting. Dia berkata bahwa dia percaya pada pemimpin wanita yang memiliki bakat sekaligus moralitas. Seperti saya, perusahaan berangsur-angsur stabil dan mulai berkembang secara berkelanjutan. Saya menjadi simbol baru di dunia bisnis Indonesia. Seorang presiden direktur
Wanita yang muda, cantik, berbakat, dan berkuasa. Majalah ekonomi mulai menulis tentang saya. Kisah saya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para wanita. Saya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Saya menikmati hidup saya yang bebas dan mandiri. Saya membeli apartemen baru di kawasan elit, Jakarta Selatan, mendesainnya sendiri dengan gaya favorit saya. Mendedikasikan waktu untuk diri sendiri, bepergian, bertemu teman-teman. Saya mengerti bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak bergantung pada pria manapun. Kebahagiaan sejati berasal dari kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mencintai diri sendiri. Sementara itu, kehidupan Andi menjadi semakin tragis. Setelah diusir dari rumah, dia tenggelam dalam alkoholisme, kehilangan semua minat untuk bekerja. Sedikit uang yang tersisa cepat habis. Selain itu, preman penagih utang datang menuntut pembayaran utang judi lama yang dia sembunyikan dari saya. Karena tidak punya uang, dia dipukuli hampir mati. Untuk bertahan hidup, dia terpaksa bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkut beban berat di lokasi konstruksi. Dari seorang presiden direktur yang berkuasa, dia menjadi pekerja kasar yang berpakaian kompang-camping dan kotor. Kontras yang kejam ini menjadi hukuman terbesarnya. Hukum karma terkadang lambat, tetapi tidak pernah melupakan siapapun. Bagi Andi, itu bukan hanya hukuman spiritual dan materi, tetapi juga hukuman berat. Menurut hukum, penipuan keuangannya, pemalsuan data untuk menipu mitra selama manajemen sewenang-wenangnya di perusahaan. Meskipun tim saya dan saya melakukan segala upaya untuk mengurangi konsekuensinya, mereka tidak dapat sepenuhnya menghapus jejak kejahatan itu. Investigasi ekonomi skala besar dimulai. Dengan bukti tak terbantahkan yang kami berikan dan kesaksian dari mantan karyawan, surat perintah penangkapan resmi dikeluarkan terhadap Andi atas kejahatan ekonomi serius yang menyebabkan kerugian besar bagi investor. Pada hari penangkapannya, hujan turun deras di Jakarta seolah menangisi seorang pria yang telah menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Tidak ada yang datang mengunjunginya, tidak ada yang menunjukkan minat. Ibu dan adiknya, setelah pukulan seberat itu, telah pergi ke desa terpencil di Jawa Tengah, bersama kerabat. Mereka terlalu malu untuk tinggal di kota dan tidak punya uang sepeser pun untuk mencoba membantunya. Dia ditinggalkan sendirian, terpaksa memikul tanggung jawab atas kesalahan yang tak termaafkan. Beberapa bulan kemudian, sebelum sidang Andi, saya menerima surat darinya. Surat yang ditulis di atas kertas kusut dari penjara. Dalam surat itu tidak ada lagi celaan atau tuduhan. Dia menulis tentang penyesalannya yang paling dalam, tentang bagaimana dia menyadari betapa salahnya dia. Dia menulis bahwa hari-hari yang dihabiskan di dinding dingin itu adalah hari-hari paling jernih dalam hidupnya. Dia punya waktu untuk merenung, terutama untuk menyadari bahwa hal paling berharga yang telah dia hilangkan bukanlah perusahaan atau uang, melainkan saya. Dia tidak meminta maaf, karena dia tahu dia tidak pantas mendapatkannya. Dia hanya punya satu permintaan terakhir. Melihat saya sekali. Sebelum sidang, saya ragu untuk waktu yang lama. Sebagian dari diri saya tidak ingin melihatnya. Saya tidak ingin mengungkit masa lalu. Tetapi bagian lain mendorong saya untuk pergi. Saya ingin menutup cerita ini sepenuhnya. Menaruh titik akhir yang nyata pada hubungan yang sudah mati itu. Saya pergi ke rumah tahanan rutan. Kami duduk berhadapan, dipisahkan oleh kaca tebal dan dingin. Andi tampak kurus kering dan telah menua 10 tahun. Rambutnya muncul uban. Matanya, yang dulu penuh kebanggaan, sekarang cekung dan tak bernyawa. Dia menatap saya dengan tatapan penuh kelelahan dan penyesalan. Terima kasih sudah datang, katanya dengan suara serak dan tercekat. Kami hampir tidak berbicara, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua dendam, semua cinta dan benci telah larut dalam waktu. Sebelum penjaga memberi isyarat bahwa waktu telah habis, saya meletakkan di atas meja surat-surat yang telah saya siapkan sebelumnya. Ini gugatan cerai, kata saya dengan tenang. Kali ini atas inisiatifku. Aku sudah menandatanganinya. Tanda tangani juga untuk membebaskanmu dan aku. Andi, dengan tangan gemetar, mengambil gugatan itu. Jari-jarinya yang kurus meluncur di atas tanda tangan saya. Dia menatap saya dan air mata panas yang terlambat mengalir di pipinya yang cekung. Maafkan aku dan terima kasih untuk semuanya. Itulah kata-kata terakhirnya untuk saya. Saya berdiri dan pergi. Saya tidak menoleh ke belakang sekalipun. Ketika saya keluar melalui gerbang besi berat
Dan tua dari rutan itu, matahari sore Jakarta yang hangat dan cerah menerangi segalanya. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kebebasan dari awal, yang baru. Masa lalu benar-benar telah tertinggal di dinding dingin dan gelap. Itu. Masa depan saya adalah langit cerah, biru, dan tak terbatas di depan. Beberapa tahun kemudian, Andi keluar dari penjara lebih awal karena berkelakuan baik. Dia tidak kembali ke Jakarta. Menurut rumor, dia pergi ke desa terpencil, di suatu tempat di pelosok Indonesia, di mana dia memulai hidup baru dari nol. Ibu Darmi dan setelah beberapa tahun hidup susah, juga berubah. Mereka berhenti menjadi pedas dan suka membuat skandal. Mereka menjadi pendiam dan menarik diri. Mereka tetap tinggal di desa, dan mungkin itu adalah akhir yang paling tenang yang bisa mereka dapatkan. Dan saya menemukan kebahagiaan baru saya. Dimas, asisten saya, teman saya, rekan, yang selalu ada di samping saya di saat-saat tersulit, akhirnya menjadi suami saya. Cinta kami tidak berisik atau mencolok. Itu muncul secara alami, dibangun, di atas saling pengertian, kepercayaan, dan rasa hormat. Bersama-sama kami memimpin perusahaan, membawa grup Phoenix seperti sekarang PT Sinar Konstruksi, disebut ke tingkat yang baru. Bersama-sama kami membangun keluarga bahagia, dengan anak-anak yang cerdas dan luar biasa. Kisah saya telah berakhir, tetapi hidup saya terus membuka halaman-halaman baru, yang cerah dan penuh harapan. Saya belajar pelajaran yang sangat mahal. Nilai, seorang wanita tidak terletak pada untuk siapa dia berkorban, melainkan pada seberapa banyak dia bangkit, setelah setiap kejatuhan dan bagaimana dia sendiri menciptakan kebahagiaannya sendiri, kerajaannya sendiri. Hadirin sekalian, di sini berakhir drama keluarga Andi dan kehidupan pahlawan wanita Ratna. Sebuah perjalanan penuh intrik, liku-liku yang mendebarkan, dan air mata. Bukan hanya dari para karakter, tetapi mungkin juga dari kita, yang telah mengikuti cerita dengan menahan napas. Ketika tirai beludru jatuh, ketika lampu panggung padam, di hati kita tersisa bukan hanya kepuasan atas akhir sang pengkhianat, tetapi juga renungan mendalam, pelajaran berharga yang dibawa oleh cerita ini. Ini bukan hanya kisah cinta dan pengkhianatan, ini adalah vonis keras terhadap keserakahan dan ilusi, dan nyanyian indah untuk kekuatan, kebijaksanaan dan kebangkitan seorang wanita. Pelajaran pertama dan terpenting yang ingin disampaikan cerita ini adalah nilai kemandirian dan kemampuan untuk mencintai diri sendiri, terutama bagi para wanita di Indonesia. Pahlawan wanita kita, Ratna, dalam 7 tahun pertama pernikahannya melakukan kesalahan yang sering dilakukan banyak wanita, berkorban secara membabi buta. Dia merelakan karirnya, menyembunyikan kemampuannya, menerima menjadi bayangan diam di belakang suaminya, dengan keyakinan naif bahwa pengorbanannya akan dihargai, bahwa dia akan membangun istana kebahagiaan, tetapi dia salah. Pengorbanannya tidak hanya tidak dihargai, tetapi juga dihina. Dia dianggap benalu, beban. Ini menciptakan tanah subur bagi pertumbuhan arogansi Andi, sampai dia percaya bahwa semua kesuksesan adalah jasanya, dan istrinya yang sederhana tidak lagi selevel dengannya. Kisah ini adalah peringatan keras. Wahai para wanita, jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Jangan pernah meninggalkan karier dan kemandirian finansial Anda demi pria manapun. Cinta sejati bukanlah pengorbanan sepihak, melainkan pertumbuhan bersama. Pria yang benar-benar mencintai Anda tidak akan pernah ingin Anda menjadi bayangan, melainkan akan merasa bangga dan mendorong Anda untuk bersinar dengan cara Anda sendiri. Selalu miliki rencana B dalam hidup Anda. Selalu bersiap untuk skenario terburuk. Persiapan ini bukan pesimisme, melainkan kebijaksanaan, perlindungan diri, cara untuk mencintai dan melindungi diri Anda dari badai kehidupan yang tak terduga. Pelajaran kedua yang bisa kita tarik adalah pemahaman mendalam tentang sifat keserakahan dan ilusi. Keluarga Andi adalah contoh nyata bagaimana orang-orang, dibutakan oleh keserakahan dan kesombongan, bisa menjadi sangat kejam. Mereka hidup di dunia ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Ilusi tentang bakat Andi, ilusi tentang kekayaan abadi, ilusi tentang status keluarga priai mereka. Mereka menghina Ratna bukan karena dia jahat, tetapi karena di mata mereka nilai seseorang diukur dengan uang dan posisi yang bisa dilihat. Mereka tidak bisa melihat nilai sejatinya, kecerdasannya, dan potensi tersembunyinya. Dan justru, ilusi itulah, kerabunan itulah, yang membuat mereka membayar harga yang terlalu mahal. Mereka mengusir dengan tangan mereka sendiri, ayam bertelur emas untuk memeluk bom waktu.
Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Jangan pernah meremehkan orang yang diam, karena air tenang, menghanyutkan, di sanalah bahaya terbesar tersembunyi. Dan yang lebih penting, harus tahu menghargai apa yang dimiliki. Keserakahan adalah sumur tanpa dasar. Sekali Anda jatuh ke dalamnya, itu akan menyeret Anda ke dasar ketidakbahagiaan. Itu akan mengubah Anda menjadi laron yang terbang menuju api. Dan mungkin pelajaran kemanusiaan yang paling mendalam adalah cerita tentang balas dendam dan pengampunan. Balas dendam Ratna sangat luar biasa, cerdas, dan tegas. Itu membuat kita merasa puas, tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita akan melihat bahwa itu bukan sekadar balas dendam, melainkan jalan untuk memulihkan keadilan. Ratna tidak menggunakan taktik kotor, tidak menggunakan kekerasan, dia menggunakan kecerdasannya, persiapan yang cermat, dan kekuatan, kebenaran, kekuatan hukum di Indonesia untuk membuka kedok mereka yang telah menyakitinya. Balas dendamnya bukan hanya untuk memuaskan kemarahannya, tetapi juga untuk melindungi pekerjaannya, asetnya, dan untuk memulihkan tatanannya. Benar. Ini adalah pelajaran yang sangat penting ketika kita menghadapi ketidakadilan dan pengkhianatan. Jangan tenggelam dalam penderitaan, atau memikirkan bentuk balas dendam negatif. Ubah rasa sakit menjadi kekuatan, tetap tenang, kumpulkan bukti, dan gunakan hukum, metode yang beradab untuk melindungi hak-hak Anda. Balas dendam paling cerdas adalah menjalani hidup yang lebih baik, dan lebih cerah daripada mereka yang meninggalkan Anda. Dan akhirnya, cerita ini memberi kita ruang untuk merenungkan pengampunan. Ratna mengunjungi Andi untuk terakhir kalinya di penjara. Dia memberikan gugatan cerai untuk membebaskan mereka berdua. Tindakan ini mungkin bukan pengampunan penuh, tetapi itu adalah pembebasan. Dia memutuskan untuk menutup masa lalu, tidak membiarkan kebencian menghantuinya dan membayangi hidupnya. Melepaskan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Itu adalah cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Memaafkan orang lain berarti membebaskan jiwa Anda sendiri. Saya berharap berkat cerita ini, setiap dari kita memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Lebih banyak kebijaksanaan untuk mengenali nilai-nilai kehidupannya, benar dan salah, dan lebih banyak keberanian untuk menjadi diri kita sendiri, untuk membangun kebahagiaan kita sendiri yang kokoh dan nyata. Dari perspektif penulis cerita ini, saya mengalami banyak emosi saat menciptakan plot dan setiap karakter. Saya merasa kasihan dengan kenaifan Ratna, tetapi juga mengagumi tekadnya yang luar biasa ketika dia bangkit dari lumpur. Saya marah dengan kekejaman Ibu Darmi, tetapi juga merasakan kepahitan atas tragedi seseorang yang dihancurkan oleh keserakahan. Karakter Andi mungkin adalah yang paling membuat saya merenung. Dia tidak sempurna, bukan kejahatan absolut, tetapi kelemahan karakternya menjadi tanah subur bagi kejahatan untuk berkembang. Cerita ini, bagi saya, bukan hanya barisan teks, melainkan pengingat bahwa batas antara kebaikan dan kejahatan dalam diri seseorang terkadang sangat tipis. Saya percaya bahwa dalam setiap orang ada dua sisi dan pilihan untuk pergi menuju cahaya atau menuju kegelapan bergantung pada kekuatan jiwa masing-masing dari kita. Saya berharap kekuatan pengampunan dan kemampuan untuk bangkit kembali dari rasa sakit menjadi pesan paling bermakna dari cerita ini. Ketika saya menulis baris terakhir tentang kehidupan Ratna, saya tersenyum tulus dengan senyum penuh harapan. Saya percaya bahwa setelah setiap badai selalu ada pelangi yang cerah. Hanya perlu memiliki ketahanan yang cukup untuk menunggunya. Bagi saya, menulis bukan hanya bercerita, melainkan menabur di hati pembaca benih-benih kebaikan dan keyakinan pada kehidupan. Saya berharap setiap pendengar, saat menutup cerita ini, merasakan cinta yang lebih besar untuk keluarga mereka dan menemukan lebih banyak keberanian untuk melindungi kebahagiaan mereka sendiri. Diam di hadapan kejahatan adalah kejahatan terbesar. Dan akhirnya, saya sangat percaya pada kekuatan wanita Indonesia. Mereka bisa lembut seperti air, mata, tetapi juga kokoh seperti karang, mampu menahan badai apapun.